Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tuti Alawiyah Ibrahim dari kelas C Program Studi Ekonomi Syariah dengan NIM 21108010083. Sebelumnya, alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, dan tak lupa sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Al-Qura wa Al-Qiraat, guna memenuhi tugas mata kuliah Ulum Quran yang diampu oleh Ibu Siti Jahroh SHI MSI. Langsung saja masuk pada pembahasan yang pertama, tentang pengertian qiraat. Qiraat secara bahasa atau etimologi berasal dari kata qara'a yaqra'u qira'atan wa qur'anan. Lafaz itu merupakan wujud masdar dengan makna yaitu bacaan. Lafaz qara'a pun mempunyai makna membaca, menghimpun, dan mengumpulkan. Berarti menghimpun serta mengumpulkan huruf maupun kata satu dengan kata yang lain untuk pengucapan tertentu yang disusun secara rapi. Secara terminologi atau istilah dibahas oleh para ulama, diantaranya menurut Ibnu Al-Jazari, qiraat adalah ilmu yang membahas seputar tata cara membaca Al-Quran dan berbagai perbedaannya dengan menisbatkan sebuah bacaan tersebut kepada siapa yang meriwayatkannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa qiraat adalah ilmu untuk mengetahui cara pengucapan lafaz-lafaz Al-Quran, baik yang disepakati maupun yang diikhtilafkan oleh para ahli qiraat. Yang selanjutnya tentang macam-macam qiraat. Secara universal, qiraat Al-Quran terdiri dari 3 ragam. Yang pertama yaitu qiraat mutawatiratu, yang biasa disebut qiraat sab'ah, yakni 7 jenis teks qiraat yang dinisbatkan pada 7 imam qiraat. Berikut nama imam qura' dan perawinya. Yang pertama yaitu Nafi' bin Abi Nu'aim al-Asfani, tempatnya di Madinah, perawinya Qalun dan Warasyi. Yang kedua Abdullah ibnu Kasir, tempatnya di Mekah, perawinya Al-Bas dan Kunbul. Yang ketiga Abdullah bin Amir al-Basri, tempatnya di Damaskus, perawinya Hisham dan Zakwan. Yang keempat Abu Amir al-Basri, tempatnya di Basroh, perawinya Ad-Duri dan As-Susi. Yang kelima Asim bin Abi Najud, tempatnya di Kufah, perawinya Syu'bah dan Hafs. Yang keenam Hamzah bin Habib Az-Zayyat, tempatnya di Kufah, perawinya Halaf dan Khalad. Yang ketujuh Al-Kisai Ali bin Hamzah Kufah, tempatnya di Kufah, perawinya Abul Haris dan Ad-Duri Al-Kisai. Yang kedua yaitu qiraat ahad, yaitu 3 qiraat yang mencakup 7 qiraat awal menuju 10 hingga dikenal sebagai qiraat asyarah. Terdapat juga nama imam qura' dan para rawinya sebagai berikut. Yang pertama yaitu Abu Ja'far Yazid bin Al-Qa'qa', tempatnya di Madinah, perawinya Ibnu Wardan dan Ibnu Jamas. Yang kedua Ya'qub Al-Hadrami, tempatnya di Basroh, perawinya Ruwais dan Rohul. Yang ketiga Khalaf bin Hisham al-Bazar, tempatnya di Kufah, perawinya Kufah Ishaq dan Idris. Yang terakhir yaitu qiraat arba'ah asyarah, merupakan qiraat yang diriwayatkan oleh 14 imam qiraat, yakni 10 imam qiraat yang sudah dipaparkan pada awal tadi, ditambah 4 imam qiraat lainnya. Pembahasan yang selanjutnya tentang sejarah perkembangan qiraat. Pada sejarah perkembangan qiraat terdiri dari beberapa fase. Yang pertama yaitu fase periwayatan. Pada tahap periwayatan qiraat Al-Quran dari masa Nabi hingga tahun 60 Hijriah atau 679 Masehi dilakukan secara lisan atau talaqi dan ditulis pada lembaran-lembaran yang tidak beraturan. Yang kedua yaitu fase kemunculan ahli qiraat. Fase ini berlangsung pada sekitar akhir abad pertama sampai awal abad kedua Hijriah, yaitu setelah pengajaran qiraat berlangsung sedemikian lama, maka muncullah ulama ahli qiraat dari kalangan tabi'in dan tabi al-tabi'in. Seperti di Basroh muncul ulama terkenal yaitu Yahya bin Ya'mar, yang kemudian dikenal sebagai orang pertama yang menulis qiraat. Yang ketiga yaitu fase penulisan ilmu qiraat. Masa penulisan ini dimulai pada pertengahan kedua abad 1 dan terus berlangsung lebih semarak pada abad-abad berikutnya. Yang keempat yaitu fase penyederhanaan qiraat.
paradigma pemikiran Ibnu Mujahid dan karyanya kitab Al-Sab'ah fi Al-Qiraat, yang kemudian muncul terminologi qiraat sab'ah, turut andil dalam memberikan efek intelektual qiraat setelahnya. Yang kelima yaitu fase penyederhanaan rawi-rawi. Pada abad 5 Hijriah, Abu Amr Al-Dani yang menulis Al-Taisir fi Al-Qiraat Al-Sab menyederhanakan rawi atau perawi setiap imam menjadi 2. Yang keenam yaitu fase kemunculan Imam Al-Syatibi. Karya Al-Syatibi dipilih oleh mayoritas pengkaji qiraat mengingat dalam sistematika penulisannya yang menggunakan nazam dan berjumlah 1173 dan mudah dihafal atau dipahami. Yang terakhir yaitu fase kemunculan Imam Ibnu Al-Jazari. Yang selanjutnya membahas tentang tingkatan-tingkatan qiraat. Yang pertama ada qiraat mutawatir. Ialah qiraat yang diberikan kepada perawi yang diriwayatkan, di mana mereka tidak mungkin sepakat untuk berdusta. Yang kedua ada qiraat masyhur. Ialah qiraat yang sahih sanadnya namun tidak menjangkau tingkat derajat kemutawatiran, selaras terhadap kaidah kebahasaan Arab serta rasm Utsmani. Yang ketiga ada qiraat ahad, ialah qiraat yang sahih sanadnya selaras terhadap kaidah kebahasaan Arab serta rasm Utsmani dan mencapai derajat tingkat kemutawatiran sehingga tidak dikategorikan sebagai qiraat yang salah atau syadz. Yang keempat ada qiraat syadzah, ialah qiraat yang tidak sahih sanadnya walaupun selaras terhadap kaidah kebahasaan Arab dan rasm Utsmani. Yang kelima ada qiraat maudhu, ialah qiraat yang tidak mempunyai sumber serta dasar riwayat yang jelas dari Nabi melainkan dari buatan manusia. Yang terakhir ada qiraat al-mudraj, ialah qiraat yang memperoleh sisipan kalimat maupun kata pada ayat Al-Qur'an. Pembahasan selanjutnya mengenai pengaruh qiraat sab'ah terhadap istinbat hukum. Istinbat sendiri secara bahasa atau etimologi adalah menciptakan, mengeluarkan, mengungkapkan atau menarik suatu kesimpulan. Sedangkan secara istilah atau terminologi adalah suatu cara yang dilakukan oleh para ahli fikih untuk mengungkapkan suatu dalil hukum di mana itu digunakan untuk menjawab suatu persoalan yang terjadi. Qiraat yang membawa pengaruh pada istinbat hukum terdapat pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 222. Di dalam surat ini Allah menjelaskan yaitu individu sebagai suami tidak diperkenankan melaksanakan hubungan seks pada istri yang sedang haid ataupun haidnya belum berakhir. Sedangkan qiraat yang membaca dengan yattahirna pada mushaf Utsmani dituliskan yaturna, bisa dimengerti yaitu suami tidak diperkenankan melaksanakan hubungan seks apabila istri belum suci atau mandi besar. Dari pemaparan di atas dapat ditarik hikmah dari beragamnya qiraat yang sahih. Yang pertama yaitu meringankan dan memudahkan umat Islam dalam membaca dan mempelajari Al-Quran. Yang kedua, mengkonsolidasikan umat Islam untuk menghargai perbedaan. Yang ketiga, ragam variatif qiraat akan memberikan kesempatan bagi para studi Al-Quran lebih konsen dalam membaca, mengkaji, menghafal yang tentunya akan menghantarkan dan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akan membacakan surah Al-Fatihah dengan qiraat sab'ah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. 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 Shadaqallahul Azim.
Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian materi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.